What's your pleasure, mister? Just pleasure, so don't be shy. Tell me what you want. You. Lucky me. Marry me. Oke, hai Sobat Rebahan. Selamat bersantai kembali di Cakilway. Gimana kabar kalian hari ini? Saya berharap hari kalian menyenangkan dan apapun masalah kalian hari ini semoga diberi jalan keluar yang terbaik. Hari ini kita akan membahas alur cerita dari film berjudul Redeeming Love yang dirilis pada tahun 2022. Sebuah film romantis yang tentunya dibintangi oleh aktor dan aktris yang tak perlu diragukan lagi aktingnya. Baik, tak perlu berlama-lama. Segera siapkan cemilan, minyak gosok, tisu basah, amplas, ambil posisi ternyaman, dan fokus dengarkan suara saya. Berlatar di California sekitar tahun 1850, film dimulai dengan memperlihatkan beberapa penambang yang siang itu sedang bekerja seperti biasanya. Tak lama kemudian, salah seorang dari mereka berteriak kegirangan karena berhasil mendapatkan emas. Sore harinya, terlihat para penambang ini sedang mengambil nomor antrian di sebuah rumah bordil, yang mana nomor tersebut akan diundi, dan mereka yang beruntung akan mendapatkan kesempatan untuk bermantap-mantapan dengan seorang wanita penghibur bernama Angel. Sebenarnya masih banyak gadis-gadis cantik lain yang siap menemani mereka di tempat tersebut. Namun, Angel ini begitu spesial hingga para laki-laki berhidung polos ini rela untuk mengantri demi untuk bisa dilayani oleh Angel. Selanjutnya kita diperlihatkan dengan seorang pemuda bernama Michael yang tinggal sendiri di sebuah desa. Sehari-hari, Michael mengurusi peternakan dan pertanian miliknya. Di sela-sela kesibukannya itu, Michael ini adalah seorang yang sangat religius. Suatu hari ia pergi ke gereja. Karena merasa dirinya sudah cukup berumur, ia memohon kepada Tuhan agar segera dipertemukan dengan jodohnya. Seperti apapun wanita itu, dia percaya kalau Tuhan pasti lebih tahu yang terbaik untuknya. Ia hanya memohon setidaknya berikan ia sebuah pertanda jika jodohnya telah datang. A sign. Maybe she has long legs. I trust you. Setelah itu, Michael pergi ke kota untuk menjual beberapa hasil pertaniannya. Saat sedang menurunkan hasil pertanian dari gerobaknya itu, tanpa sengaja pandangannya tertuju kepada seorang gadis yang sangat cantik. Seorang teman kemudian memberitahu kalau gadis itu bernama Angel, seorang kupu-kupu malam yang tinggal di rumah bordil. Jika ingin bertemu dengannya, Michael harus memenangkan nomor undian yang akan diadakan oleh si pemilik tempat hiburan tersebut. Michael yang mendengarnya sempat sedikit tidak percaya. Bagaimana bisa seorang gadis yang begitu anggun bekerja sebagai wanita penghibur? Namun hati tidak bisa berbohong. Pertemuannya dengan Angel sore itu telah membuat ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan sejak saat itu, ia bertekad akan memperjuangkan cintanya. Kemudian kita akan dibawa flashback ke cerita masa lalu Angel yang menceritakan bagaimana ia bisa berakhir menjadi seorang kupu-kupu malam. Angel dilahirkan dari hubungan terlarang dua orang kekasih, yang mana ayahnya adalah seorang bangsawan, sedangkan ibunya hanyalah rakyat jelata yang kurang mampu. Angel yang kala itu masih berumur 8 tahun begitu bahagia karena setelah sekian lama ayahnya akan mengunjunginya. Namun harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Bukannya mendapat kasih sayang seorang ayah, siang itu Angel harus mendengar sebuah kenyataan pahit yang keluar dari mulut ayahnya, yang mana ayahnya ini sangat membenci Angel dan tidak pernah mengharapkan Angel dilahirkan di dunia ini. Dan karena hal itu, ayahnya jadi ikut membenci ibu Angel. Angel sempat berpikir kalau ia lebih baik mati saja, karena kehadirannya hanya membawa penderitaan bagi sang ibu. Tapi ibunya langsung bilang kalau Angel adalah orang yang paling ia cintai di dunia ini. What if I got sick? Tak sampai di situ, kejamnya beberapa hari kemudian sang ayah mengusir Angel dan ibunya dari rumah. Ibu Angel bingung karena berhari-hari mereka malang melintang menggelandang ia belum mendapatkan pekerjaan. Ibu Angel sudah tidak memiliki uang lagi. Karena tidak ingin Angel kelaparan, terpaksa ibu Angel saat itu menjual dirinya ke pria-pria berhidung polos untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah berhari-hari menjual tubuhnya, tidak diduga tiba-tiba ibu Angel terkena penyakit. Angel pun berusaha untuk merawat ibunya. Tetapi setelah beberapa hari menahan sakit, ibu Angel harus meninggal dunia. Sejak saat itu Angel yang sebatang kara dirawat oleh seorang pria bernama Duke. Sialnya, Duke ini adalah seorang yang bajingan. Saat Angel tumbuh menjadi gadis remaja, ia diperjualbelikan untuk melayani nafsu birahi para laki-laki berhidung polos. Sampai suatu malam, Angel diminta untuk melayani seorang pria yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Karena sudah lama tidak bertemu, ayahnya tidak tahu kalau Angel adalah putrinya. Namun seusai bermantap-mantapan, Angel memberitahu siapa dirinya kepada sang ayah. Ayahnya yang mengetahui hal tersebut merasa tidak kuat harus memikul rasa bersalah yang sangat besar, hingga ia memutuskan untuk bunuh diri malam itu juga. Setelah kejadian itu, teman Angel yang mengetahui kalau Angel akan mendapatkan masalah karena menyebabkan ayahnya terbunuh, akhirnya membantu Angel kabur dari tempat itu.
Setelah kabur dengan menaiki kapal, akhirnya Angel tiba di sebuah kota bernama California. Namun lagi-lagi karena tidak memiliki pekerjaan, di kota ini Angel harus kembali menjadi wanita malam hingga pada saat ini. Kembali ke masa sekarang. Suatu malam akhirnya Michael berhasil menemui Angel. Angel yang sudah terbiasa melayani banyak pria, saat itu langsung bertanya apa yang diinginkan Michael. Just pleasure, so don't be shy. Tell me what you want. Truth is, I didn't come here for... Namun Michael menjawab kalau ia datang hanya untuk mengobrol. Angel yang merasa heran lalu bertanya apakah Michael takut akan ketahuan istrinya jika berhubungan dengannya. Michael pun menjawab kalau ia adalah laki-laki bujang. Justru maksud kedatangannya ke sana adalah untuk mengajak Angel menikah. Are you afraid of what your wife might think if you have your way with? I'm gonna marry you. Dengan santainya Angel menjawab kalau Michael adalah orang kelima yang melamarnya dalam seminggu ini. You're my fifth proposal this week. Lalu mengatakan bahwa waktu telah habis dan mengusir Michael. Gagal untuk pertama kalinya rupanya tak membuat Michael menyerah. Beberapa hari kemudian ia kembali datang. Bahkan kali ini ia rela membayar 2 kali lebih mahal kepada mucikari Angel agar bisa memenangkan undian. Namun bukannya terkesan, Angel malah merasa muak. Ya, karena ia menganggap Michael ini begitu munafik. Buat apa ia rela membuang-buang uangnya jika tidak ingin menikmati tubuh Angel? Namun Michael yang masih tetap dengan pendiriannya menjawab kalau ia hanya ingin menikah dengan Angel dan akan memperlakukan Angel sebagaimana mestinya seorang wanita diperlakukan, bukan hanya untuk dijadikan pemuas nafsu sesaat dan ditinggal pergi begitu saja. Tak lama kemudian, seorang laki-laki mengetuk pintu kamar tersebut dan mengatakan waktu telah habis. Nice talking to you. It's time for you to go. Seorang teman kemudian menasihati Michael agar ia tidak melanjutkan niatnya itu. Masih banyak wanita lain yang lebih layak mendapatkan uang sebanyak yang telah Michael keluarkan hanya untuk bicara dengan Angel. Keesokan harinya saat sedang makan, salah seorang teman Angel bertanya soal Michael. Ia sangat tertarik karena mungkin hanya Michael lah laki-laki yang belum pernah ia cicipi di kota itu. Malam harinya Michael kembali akan menemui Angel. Namun teman Angel yang sebelumnya menahannya dan mengatakan sebaiknya Michael bermantap-mantapan dengannya saja. Karena Angel tidak pernah menginginkan Michael. Michael yang mendengarnya langsung pergi menemui Angel di kamarnya dan menanyakan maksud dari perkataan itu. Mereka sedikit berdebat. Lalu Michael berkata kalau Angel akan segera tahu bagaimana itu cinta yang sebenarnya sambil mencium Angel. Angel yang mengira kalau Michael akhirnya tidak kuat menahan nafsunya, langsung merayu Michael untuk bercocok tanam malam itu juga. Namun, Michael menolak dan mengatakan mereka tidak akan pernah melakukan itu sebelum waktunya. Beberapa hari kemudian Angel yang kelihatan sudah lelah dengan pekerjaannya pergi menemui mucikarinya dan meminta uang yang menjadi haknya. Mucikarinya lalu bertanya kenapa Angel tiba-tiba meminta uangnya. Angel pun menjawab kalau ia akan pergi dari tempat itu untuk menjalani hidupnya. Tentu saja, sang mucikari tidak mengabulkan permintaan Angel, karena Angel adalah gadis favorit bagi para tamu yang datang ke sana. Everything costs money. You forget where I found you, man. Sang mucikari lalu menyuruh salah seorang anak buahnya untuk memberi sedikit pelajaran kepada Angel, agar bisa menjadi gadis yang patuh. You have no idea. I'm gonna kill you. David. Michael yang saat itu sedang tidur seperti merasakan firasat buruk. Tanpa basa-basi, ia langsung pergi ke rumah bordil untuk menemui Angel. Setibanya di sana, Michael yang melihat Angel penuh lebam dan memar begitu marah. Akan tetapi ia masih meredam emosinya. Michael lalu membayar semua utang Angel kepada sang mucikari agar bisa membawa Angel pergi dari tempat itu. Setelahnya Michael meraih tangan Angel dan kembali melamar Angel saat itu juga. Angel yang sebelumnya sudah punya niatan untuk pergi dari tempat itu pun menerima lamaran dari Michael. I know the timing ain't perfect. Will you marry me? Setibanya di rumah, Michael memperlakukan Angel layaknya seorang ratu. Dengan sabar, ia merawat Angel yang terus saja bersikap dingin kepadanya. 3 minggu kemudian keadaan Angel sudah mulai membaik. Melihat Michael yang pergi dengan kudanya, Angel secara diam-diam bermaksud pergi meninggalkan Michael. Beberapa saat kemudian, Michael yang menyadari istrinya telah pergi bergegas menyusulnya. Namun saat berhasil menemukan Angel, Michael sama sekali tidak memaksa Angel untuk pulang. Ia justru memberikan sebotol air dan jaket untuk Angel gunakan seraya berkata, It's cold at night. That way. Fire, food, and your husband. Lalu dengan sabar ia duduk menunggu istrinya hingga malam hari. Ternyata Angel memilih untuk pulang ke rumah Michael. Tak sampai di situ, dengan sabar Michael membasuh kaki Angel yang terkelupas karena berjalan seharian. Angel lalu bertanya kenapa Michael melakukan semua itu.
Michael pun menjawab kalau Angel pasti lelah telah berjalan sejauh 1 mil seharian. Hari-hari pun berlalu. Terlihat Michael mulai mengajari Angel mengurusi peternakan, memasak, pertanian, dan juga beberapa kegiatan lainnya. Malam harinya Angel mencoba mengajak Michael untuk melakukan perpustrengan selayaknya sepasang suami istri. Namun, Michael bilang kalau mereka belum siap untuk melakukannya. We're not ready. Michael lalu mengajak Angel ke suatu tempat yang indah untuk menyaksikan sunrise. Dan memang benar, tempat itu benar-benar indah. Angel pun merasa takjub karena itu adalah pertama kalinya ia menyaksikan sunrise yang begitu hangat. Michael pun menjawab, seperti itulah ia ingin memperlakukan Angel, hangat dan penuh warna. That's the life I want to offer you, Angel. One full of color. Angel kemudian berkata, kalau ia tidak mengerti jalan pikiran Michael. Ia bilang kalau Angel adalah istrinya, tapi ia bahkan tidak mau menyentuhnya. Michael pun tersenyum dan menjawab, kalau ia hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana cinta mulai tumbuh di hati Angel, bukan hanya berhubungan seperti Angel melayani para tamu yang datang dan pergi di rumah bordil. Dan pagi itu adalah saatnya. Di bawah hangatnya sinar matahari pagi, Michael mulai mencium Angel. Dan begitu pulang ke rumah, mereka pun melakukan perpustrengan yang sangat nikmat untuk pertama kalinya. Beberapa hari kemudian Michael didatangi oleh saudaranya yang bernama Paul, yang sudah lama sekali tidak ia temui. Michael pun menceritakan kalau sekarang ia sudah menikah. Ia pun memperkenalkan istrinya itu kepada Paul. Namun betapa terkejutnya Paul saat melihat istri Michael adalah Angel, yang mana ia sangat mengetahui latar belakang Angel sebelumnya. Saat sedang berdua dengan Angel, Paul bahkan merendahkan Angel dan berkata kalau ia sama sekali tidak pantas bersama Michael. Mendengar ucapan Paul membuat Angel berkecil hati dan berpikir mungkin memang benar ia tidak pantas mendapatkan orang sebaik Michael. Keesokan harinya tanpa sepengetahuan Michael, ia kembali bermaksud meninggalkan suaminya itu dengan menumpang kepada Paul yang hendak pergi ke kota. Brengseknya, di tengah-tengah perjalanan Paul meminta imbalan kepada Angel dengan melakukan tanam singkong di pinggir hutan. You owe me for the ride. What exactly did you have in mind? Be like to make it inside Angels. Might as well do it now. Sepulangnya Paul dari kota, Michael yang mengetahui kalau Paul telah mengantar Angel ke kota begitu marah. Tanpa basa-basi, ia lalu menyusul Angel yang saat itu kembali melayani pria-pria berhidung polos di tempat hiburan. She stays here. Namun Michael sama sekali tidak marah kepada Angel. Ia tetaplah Michael yang selalu bersikap lembut kepada istri yang sangat dicintainya itu. Then why did you come for me? Why did you just leave me where I belong? I love you. Hanya saja, ia tetaplah seorang pria biasa yang juga merasakan sakit. Malam harinya, Angel tidak sengaja melihat Michael yang sedang menangis sendiri di dalam gudang. Karena merasa kotor, esok harinya Angel menggosok tubuhnya hingga kulitnya berdarah. Michael yang melihatnya segera menghentikan Angel dan berkata kalau ia telah memaafkan Angel. Beberapa hari kemudian saat sedang berjalan-jalan berdua, Michael dan Angel tidak sengaja melihat seorang pedagang dan keluarganya sedang dalam kesulitan karena keretanya rusak. Melihat istri dari pedagang tersebut sedang hamil, Michael yang baik hati menawarkan mereka untuk beristirahat di rumahnya. Pedagang ini ternyata juga memiliki seorang putri yang seumuran dengan Angel bernama Miriam. Suatu hari, saat sedang mengurusi pertanian, Angel bilang kalau Miriam adalah gadis yang cantik dan baik. Ia mungkin lebih pantas untuk Michael. Namun Michael bilang kalau Angel adalah satu-satunya wanita yang ia cintai di dunia ini. Sore harinya, setelah makan malam, Angel mengajak Michael pergi ke tempat di mana Michael mengajaknya melihat sunrise waktu itu. Dan ditemani keindahan sunset sore itu, mereka pun kembali melakukan perpustrengan yang sangat nikmat. Just want you to have a good night.
Namun ternyata, perceraian kali itu sekaligus sebagai ucapan perpisahan dari Angel untuk Michael. Esok harinya secara diam-diam Angel menuliskan sepucuk surat untuk Miriam agar ia mau mendampingi dan membahagiakan Michael. Miriam yang telah membaca surat tersebut segera memberitahu Michael untuk mencari Angel. Namun, untuk kali ini Michael memilih membiarkan Angel yang ingin bebas. Terkadang saat semua usaha telah kita lakukan, mungkin mengikhlaskan adalah cara yang paling baik. Beberapa bulan kemudian secara tidak sengaja Paul bertemu dengan Angel di kota. Saat ini Angel telah menjadi seorang pengajar untuk anak-anak terlantar di sebuah sekolah. Angel bertanya bagaimana kabar Michael dan Miriam. Paul menjawab, saat ini Miriam sedang hamil. Mendengar hal itu Angel tersenyum dan mengucapkan selamat untuk Michael dan Miriam. Akan tetapi Paul kemudian berkata kalau Miriam adalah istrinya, bukan istri Michael. Michael masih terus menunggu Angel hingga saat ini. Karena merasa kasihan dengan Michael yang sangat menderita, makanya Paul menemui Angel saat ini untuk memintanya pulang bersamanya. Namun Angel menolak dan mengatakan kalau ia dibutuhkan di tempat ini sekarang. Dengan harapan terakhir, Paul kemudian berkata ia akan menunggu Angel sampai jam 4 sore nanti, jika ia berubah pikiran sebelum keretanya berangkat. Esoknya terlihat Michael yang sedang mengurusi pertanian seperti biasanya, dan You are not hidden, you are not hopeless, your innocence stolen. I came here to tell you that I love you. I'm so sorry for all the pain that I've caused you, Michael. ya, akhirnya semua penantiannya selama ini terbayar sudah. Hati seorang wanita malam yang selama ini ia perjuangkan telah berhasil ia menangkan. Dan sesuai harapan penonton, kini mereka hidup bahagia dan telah dikaruniai seorang anak. Dan tamat. Seperti itulah kira-kira alur cerita dari film Redeeming Love. Makasih ya buat teman-teman yang sudah nonton hingga akhir. Menurut kalian pesan apa nih yang bisa dipetik dari film ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Ayo dukung juga channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini karena dukungan dari teman-teman sangat berarti bagi saya untuk perkembangan channel ini. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Dadah!